Pencuri bawang merah terekam CCTV. Penjual miras oplosan ditangkap. Waspada influenza di musim kemarau. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, seorang pria terekam CCTV mencuri sekitar 50 kg bawang merah milik pedagang pasar di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Usai terungkap antara korban dan terduga pelaku memilih menempuh jalur damai. Seorang pria terekam CCTV sedang mencuri bawang merah di halaman salah satu kios pasar sayur Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa pagi. Menurut warga, saat itu posisi bawang merah diletakkan pemiliknya di luar lapak. Warga juga tidak menaruh curiga karena mengira pria tersebut suruhan pemilik kios. Pencurian ini baru diketahui saat pemilik sedang membuka kios dan mengetahui bawang merah seberat kurang lebih 50 kg telah raib. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke polisi. Biasanya kalau sore jam 4 itu pada masukin sayur, biasa noto-noto mau dijual malam gitu. Biasanya kan portalannya udah dibuka, jadi kan bebas keluar masuk gitu loh. Terus ada orang itu ambil kan nggak tahu, dikirain punya situ apa suruhannya gitu. Ya nggak ada orang tahu. Tapi CCTV kan ada di situ kelihatan. Terus tahunya gimana itu? Tahunya gimana? Tahunya masih rapi-rapi mas, mau dibuka mau dasar itu rapi-rapi aja, soalnya kan dikembalikan bungkusannya itu dikembalikan. Nggak tahu gini, loh apa ya sing gak ono, apa ya sing hilang barangku kok kurang baik ternyata berambang itu senilai 50 kilo. Pihak kepolisian sektor Dolopo kemudian mendatangi lokasi di Pasar Sayur Bangunsari dan memeriksa CCTV. Tidak lama identitas terduga pelaku pun terungkap. Usai terduga pelaku dimintai keterangan oleh polisi atas permintaan korban, kasus ini diselesaikan dengan jalur kekeluargaan melalui restoratif justice. Dari rangkaian akibat pencurian tersebut kerugiannya kurang lebih 2.500.000. Kita sampaikan dan dari pelapor menghendaki untuk dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan sehingga kita menempuh jalur restorasi justice. Dari restorasi justice kita penuhi rangkaian unsur-unsur ketentuan restorasi justice. Kita memanggil dari pihak aparat desa, tokoh masyarakat, Babinsa, Babin Kamtibmas, sehingga dalam perkara penyelesaian pencurian bawang merah dengan kerugian 2.500.000, akhirnya kita tempuh kesepakatan dari kedua belah pihak dengan cara restorasi justice. Terduga pelaku beritikat mengembalikan barang yang telah diambil, yaitu mengganti bawang merah senilai Rp2.500.000 kepada korban pemilik kios. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, petugas gabungan dari Satpol PP, petugas Bea Cukai, TNI, dan Polri Rabu pagi menggelar razia rokok ilegal di sejumlah toko kelontong di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Razia digelar untuk mencegah dan memberantas peredaran rokok ilegal. Razia yang digelar petugas gabungan dari Satpol PP, petugas Bea Cukai Madiun, TNI, dan Polri Rabu pagi menyasar sejumlah toko kelontong di wilayah Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Satu persatu toko kelontong diperiksa petugas memeriksa stok rokok dan tempat penyimpanan rokok di dalam toko untuk mencari keberadaan rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai resmi.
Dalam razia kali ini, petugas tidak menemukan adanya rokok ilegal yang dijual melalui toko kelontong. Namun petugas mengimbau agar pemilik toko tidak menerima rokok ilegal dari distributor serta tidak menjualnya. Hari ini kita melaksanakan seperti rutinitas yang biasa kita lakukan setiap Rabu, yaitu pemberantasan bersama terhadap cukai ilegal, yaitu di peredaran rokok ilegal. Yang kebetulan hari ini kita laksanakan di wilayah Kecamatan Wonoasri. Untuk temuan sampai saat ini kemarin belum terlalu besar, ya intinya ada sedikit yang terindikasi melakukan sebuah modus peredaran dengan pita cukai, namun sudah dihimbau dan dibina oleh teman-teman dari BNN. Kalau indikasi kebanyakan yang kita temui di operasi itu kebanyakan rokok polos ya, jadi tanpa adanya pita cukai ya kan sekarang gitu. Nah, Mas, ini kan ada fungsi intelijen begitu di Bea Cukai. Apa sudah ada informasi begitu tentang gudang-gudang penyimpanan dan distribusi yang cukup besar begitu, Mas? Kalau gudang mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke bagian intelijen. Tapi kalau selama ini ada informasi-informasi dan biasanya kalau kebanyakan kita langsung ke di jalan tol gitu, banyak di perusahaan titipan juga banyak. Razia serupa untuk mencegah dan memberantas peredaran rokok ilegal baik tanpa cukai maupun rokok dengan cukai bekas akan terus digencarkan petugas. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, sebuah truk gandeng berisi tetes tebu putus dan terguling di Jalan Layang Mergosono, Kota Malang. 3 sepeda motor dan 4 pengendara mengalami luka dalam kecelakaan ini. Kecelakaan truk tangki ini terjadi Senin petang di Jalan Layang atau flyover Mergosono, Kota Malang. Truk tangki yang berisi tetes tebu ini putus dan terguling hingga menutup seluruh badan jalan. Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Kompol Agung di lokasi kejadian menjelaskan bahwa kecelakaan ini terjadi saat truk melaju dari arah selatan ke utara. Saat naik jalan layang, sambungan truk putus hingga tangki berjalan mundur dan terguling. 3 sepeda motor dan 4 pengendara menjadi korban dalam kecelakaan ini. 4 pengendara sepeda motor yang mengalami luka dibawa ke rumah sakit. Pada saat menaiki flyover ini, gandengannya ini putus sehingga pada saat gandengannya ini terputus, mundur ke belakang, kemudian menghantamlah batas jembatan flyover yang dimana pada saat itu masih bermuatan cairan tetes tebu, hampir 80-90% masih ada cairan di tangki ini, yang kemudian setelah menghantam bertumbur dengan pembatas flyover yang kemudian terguling. Setelah terguling, ada bertumbur dengan 3 kendaraan R2 yang dari arah berlawanan. Kecelakaan ini juga menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran juga diterjunkan untuk membersihkan tetes tebu yang berceceran di jalan akibat tangki yang terguling ini. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Suginur Raharja atau Gus Nur mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Rabu pagi Gus Nur mendatangi Bapas Malang untuk menyelesaikan administrasi setelah mendapatkan amnesti. Rabu pagi, Suginur Raharja yang akrab disapa Gus Nur tiba di Balai Permasyarakatan kelas 1 atau Bapas Malang dengan diantar oleh anaknya. Setibanya di Bapas, Suginur langsung masuk ke dalam ruangan untuk menyelesaikan administrasi terkait amnesti yang ia terima. Kurang lebih 15 menit Suginur keluar dengan membawa surat pengakhiran pembimbingan dan pelepasan dari Bapas Malang. Suginur sendiri merespon baik amnesti yang ia terima dari Presiden Prabowo. Suginur bilang kabar amnesti tersebut sebenarnya telah ia dengar saat dirinya berada di dalam lapas.
Suginur sendiri waktu itu berharap surat amnesti ia dapatkan saat ia berada di dalam lapas. Namun terlepas dari itu, ia bersyukur telah mendapat amnesti hingga tidak perlu lagi absen ke Bapas Malang setiap bulannya. Bagaimanapun harus saya syukuri, walaupun kan kabar ini sudah saya terima waktu saya di dalam, bahkan sudah berproses, sudah sidang TPP apa gitu. Tapi harapan saya ini keluar waktu saya di dalam, harapan saya. Ternyata keluar dulu, baru saya dapat sekarang. Tapi apapun itu, terima kasih, matur suwun. Sementara itu, Kepala Seksi Pembimbingan Klien Dewasa Sofia Andriani menjelaskan, sejak tanggal 2 Agustus, Gus Nur tidak lagi menjadi klien Bapas untuk masa bimbingan. Jadi kebetulan saja Gus Nur ini sedang menjalani masa pembebasan bersyarat, menjadi klien Bapas untuk menjalani bimbingan sampai tahun 1 Mei 2027. Tapi berhubung mendapat amnesti, sejak tanggal 2 sudah kami akhiri masa bimbingan. Suginur Raharja dipenjara dalam kasus podcast bersama Bambang Tri yang menyentil keaslian ijazah Jokowi. Setelah menjalani hukuman, Suginur bebas bersyarat pada akhir April 2025 hingga mendapatkan amnesti atau pengampunan dari Presiden Prabowo. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, pasca meninggalnya 3 orang akibat miras oplosan di Kediri, Jawa Timur, polisi menangkap penjual miras oplosan. Kepada polisi, pelaku mengaku coba-coba meracik minuman keras dengan kadar alkohol yang tinggi. Poniat Marja, warga berusia 51 tahun digelandang petugas Satreskrim Polres Kediri karena menjual miras oplosan yang berakibat 3 orang meninggal dunia. Peristiwa itu berawal setelah hasil otopsi korban meninggal secara tidak wajar akibat keracunan miras oplosan. Setelah itu, petugas mendapat informasi ketiga korban membeli miras oplosan di Poniat Marja. Kepada petugas, pelaku mengaku coba-coba meracik minuman keras dengan kadar alkohol yang tinggi. Hal itu dilakukan agar pembeli lebih ramai. Pelaku menjual miras oplosan dengan harga Rp5.000 hingga Rp10.000. Tindak kita lakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi. Kemudian dari hasil serangkaian tindakan penyelidikan itu kita berhasil mengidentifikasi di mana para korban sebelumnya mengkonsumsi minum-minuman alkohol berjenis oplosan tersebut. Kemudian kita juga amankan beberapa barang bukti yang mana kita duga dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk meracik minuman beralkohol. Sebelumnya, warga Kecamatan Punju digemparkan dengan meninggalnya 3 orang yang masih satu keluarga setelah pesta miras oplosan. Pelaku terancam dijerat tentang penjualan barang berbahaya dengan hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, Jawa Timur memulai sejumlah langkah mitigasi. Fokus mitigasi yaitu pada daerah rawan bencana kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan. Sesaat lagi, usai jeda berikut. Masih bersama saya Amandalia dalam Kompas Madiun. Saudara, musim kemarau masyarakat diimbau waspada terhadap penyakit influenza. Meski cenderung turun jika dibandingkan musim hujan, kasus influenza di Madiun terbilang masih tinggi. Selain influenza, penyakit lain yang perlu diwaspadai diantaranya adalah demam berdarah. Pada musim kemarau, masyarakat diimbau waspada terhadap penyakit influenza. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Jawa Timur mencatat, per bulan Juni 2025 lalu, tren penyakit influenza masih tinggi meski angkanya cenderung turun. Kasus penyakit influenza pada bulan April terdata mencapai 656 kasus. Kemudian bulan Mei ada 609 kasus dan bulan Juni sebanyak 584 kasus.
Sementara total kasus influenza sejak bulan Januari sampai Juni 2025 mencapai 4.065 kasus. Suhu tinggi dan angin yang kering di musim kemarau mendukung penyebaran virus influenza. Selain itu, kondisi ini juga bisa memicu munculnya alergi dan diare. Fenomena berdiding di malam hari juga cukup rawan bagi penderita asma. Penyakit lain yang juga harus diwaspadai adalah penyakit demam berdarah dengue. Sejak bulan Januari sampai bulan Juni 2025 terdata ada sebanyak 139 kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Madiun. Ya, kalau musim kemarau ini ada penurunan dibandingkan musim hujan, tetapi kita harus tetap waspada bahwa tetap ada influenza pada saat musim kemarau. Datanya Bu? Datanya sampai bulan Juni sebanyak 4.065 kasus influenza. Kalau 3 bulan terakhir Bu? 3 bulan terakhir rata-rata sama. April itu sebanyak 600-an, Mei 600-an, dan Juni 500-an. Jadi tetap ada penurunan. Penyebab influenza itu karena virus influenza itu sendiri. Jadi virus itu memang menular melalui droplet. Jadi saat kita batuk, saat kita bersin, itu bisa menularkan virus influenza. Petugas mengimbau masyarakat agar tetap menjalankan pola hidup sehat selama musim kemarau, utamanya memenuhi kebutuhan air minum yang cukup agar tidak sampai terjadi dehidrasi pada tubuh. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, musim kemarau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, Jawa Timur memulai sejumlah langkah mitigasi. Fokus mitigasi yaitu pada daerah rawan bencana kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, Jawa Timur memulai sejumlah mitigasi menghadapi berbagai bencana di musim kemarau, seperti bencana kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan. Terkhusus mitigasi bencana kekeringan, tim dari BPBD akan memantau desa yang beresiko kekurangan air. Hasil evaluasi terdapat 2 desa yang rawan kekurangan air, yaitu Desa Sirapan Kecamatan Madiun dan Desa Boda Kecamatan Kare. Sedangkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, BPBD akan berkoordinasi dengan perhutani untuk mensosialisasikan larangan pembakaran lahan terutama di kawasan hutan. Pemantauan titik panas atau titik api juga dilakukan melalui aplikasi Sipongi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK yang selalu dipantau melalui Comment Center BPBD Kabupaten Madiun. Kita akan menurunkan tim memantau daerah-daerah yang rawan terhadap dari efek kemarau ini seperti kekurangan air dan terjadinya kebakaran hutan. Yang kekurangan air kita nanti memitigasi terhadap daerah-daerah yang tahun kemarin sempat ada terjadi kekurangan air seperti di Desa Sirapan, di Desa Bodak. Ya, mitigasi kita nanti mengerucut pada terkait desa-desa yang menggunakan air dari sumber sungai airnya. Nanti kita akan memantau sampai saat ini debit air sungai itu penurunannya seperti apa. Sementara dari agen wilayah yang menyampaikan laporan kita ini sampai dengan saat ini itu belum ada pengurangan debit air sungai yang signifikan yang ada di area Kabupaten Madiun. Sebanyak 30 tandon air bantuan dari BPBD Jawa Timur saat ini sudah dipersiapkan mengantisipasi adanya wilayah desa yang membutuhkan suplai air setelah melalui survei kebutuhan. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, viral di media sosial, siswa SMK di Kediri iuran untuk membelikan sepatu temannya. Sepatu itu diberikan setelah melihat sepatu temannya yang kurang mampu tidak layak pakai.
Video amatir ini merekam sejumlah siswa SMK PGRI 1 Kediri memberikan hadiah sepatu ke temannya. Siswa bernama Enggar atau penerima sepatu tak kuasa menahan tangis karena terharu dengan kebaikan teman satu kelasnya. Siswa berumur 16 tahun itu sempat menolak pemberian temannya, namun teman satu kelasnya memaksa agar menerima pemberian sepatu tersebut. Setelah menerima pemberian temannya, sepatu itu dipakai setiap kegiatan di sekolah. Dia mengaku akan menjaga dengan baik sepatu pemberian temannya. Saya pun nangis gitu, terharu karena baru kali ini saya dikasih sesuatu sama teman-teman lainnya. Sepatunya dipakai setiap hari atau suka? Kenapa? Sepatunya dipakai setiap hari ke sekolah? Setiap hari saya pakai sekolah karena itu pemberian teman saya. Akan saya lupakan pemberiannya. Salah satu temannya mengaku sengaja memberikan hadiah setelah melihat sepatu kawan baru mereka yang periang dan penghibur sudah tidak layak pakai. Dengan kebesaran hati, mereka rela menyisihkan uang jajan senilai Rp5.000 untuk patungan bersama membelikan sepatu. Lihat sepatunya Enggar yang bolong-bolong itu, mohon maaf udah nggak layak pakai. Terus saya ada inisiatif mengajak teman-teman buat patungan beliin sepatu Enggar mulai hari Rabu, dan rencananya teman-teman itu beri sepatunya hari Jumat. Terus hari Kamis sudah kekumpul uangnya, malamnya saya sama teman saya beli sepatu. Di situ besoknya dikasih ke Enggar. Sementara itu, pihak sekolah bangga dengan para murid yang memiliki solidaritas tinggi kepada sesama. Dia berharap agar dapat menjadi contoh di sekolah lain di tengah isu perundungan di lingkungan sekolah. Yang pertama, sangat berbangga terhadap siswa kami yang memiliki solidaritas yang tinggi, kebersamaan yang kuat. Ini masih dalam rangka awal kegiatan pembelajaran, mungkin masih 2 minggu. Itu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan selama ini mengena di hati anak, karena setiap ada kegiatan awal tahun pasti kita ada materi kebersamaan outbound untuk masing-masing kelas. Setiap harinya, Enggar juga menjual gorengan di sekolah. Hasil jualannya dipakai untuk mencukupi kebutuhan biaya sekolah. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Amandalia mewakili seluruh tim redaksinya bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.